Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kita dari mahasiswi program studi komunikasi Universitas Majalengka. Dan di sini kita sedang mengadakan Acara podcast untuk membahas mengenai etika profesi. Nah, kebetulan kita sudah menghadirkan narasumber dari jurnalistik Majalengka. Ada Mas Saya Imam dari Tribun Jabar. dari Tribun Jabar. Imam dari Tribun Jabar. Sebelumnya perkenalkan Mas, saya Novi. Oh ya. Saya Raisya. Saya Elsa. Kita Saya salah kelas ya. ya. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya supaya tidak boleh dari kita ada beberapa pertanyaan Ya. Mas. Di satu orang itu ada 3 pertanyaan dan berbeda-beda topiknya gitu. Nah, dimulai itu dari Teh Laisa dulu kayak gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Mas, lingkup kerja Masnya di jurnalistik Majalengka itu apa aja? Kayak misalnya koordinator atau meliput di lapangan? Ya, kalau saya kan ditugaskan memang di wilayah Majalengka ya. Nah itu semua bidang peliputan dari mulai pemerintahan, kepolisian, masa kriminal, termasuk kalau sekarang lagi musim liburan, itu semuanya dibabat karena kita ini kan cuma satu wilayah satu orang. Jadi tugasnya ya sehari-hari kita biasanya ini kan liputan ya, termasuk dari liputan kayak sekarang musim liburan nih, kita biasa mantau arus kendaraan di jalur tol atau mungkin di tempat wisata. Itu kita liputan, nanti wawancaranya kan banyak tuh, ada pengelola objek wisata, dari pengunjung dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita juga langsung disusun dan diketik beritanya gitu, bahan-bahan yang sudah dikumpulkan di lapangan semuanya disusun, diketik, jadi kita lalu dikirimkan ke kantor. Jadi semua. Berarti khusus di daerah Majalengka Ya, kalau saya hanya urus di wilayah Majalengka, karena kalau Tribun Jabar itu kan ada di Kuningan, ada di Cirebon, di Indramayu, semuanya ada. Jadi kalau saya hanya urus di Majalengka aja. Berarti Masnya sendiri ini asli orang Majalengka? Enggak, saya kebetulan dari Cirebon. Oh, Ya, iya. masuk di Majalengka tuh kalau kan saya di Tribun dari 2017 akhir lah. Nah itu di Cirebon langsung penempatannya sesuai domisili kan, terus kemudian baru kemarin per Agustus 2023 kemarin baru dipindah tugaskan di Majalengka. Berkaitan dengan program kerja PPJ yang baru? Enggak, kalau itu kan hanya ya kewenangan kantor. Kalau kita mah ya kan di awal juga kan sudah pas yang diterima menjadi wartawan itu kan sudah ada tantangan. Iya. Kontrak awal kan, kontrak itu kan siap ditempatkan di mana saja. Bahkan kalau Tribun kan lingkupnya bukan cuma di Jawa Barat, tapi nasional, ditempatkan di semua wilayah Indonesia gitu. Iya. Jadi ya ketika sudah ditugaskan ya berangkat. Boleh langsung aja? Mas, bisa kita sedikit nggak mengenai poin-poin utama kode etik yang berlaku di tempat kerja? Ya kan kalau untuk soal kode etik kan kita kan mengajunya tetap kepada kode etik Dewan Pers dan mulai kan ada beberapa poin itu, dari yang tidak harus netral, tidak berpihak, terus harus berimbang ketika membuat berita, ya tidak boleh beropini yang seperti itu. Ya kalau saya kira untuk kode etik jurnalistik itu sifatnya secara umum ya. Mengajunya sama induknya Dewan Pers, karena kita Dewan Pers sebagai organisasi induk sesuai amanat undang-undang, makanya untuk kode etiknya juga pasti mengacu ke sana. Pertanyaan kedua, masuk ke pertanyaan kedua. Gimana? Seberapa sering kode etik disosialisasikan dan diingatkan di kantor Mas Rento? Oh ya, kalau disosialisasikan. Kalau di kita itu dari beberapa poin itu yang paling sering diingatkan di kantor itu soal penulisan berita yang berimbang. Karena itu memang ya artinya kita bukan tidak, berita itu kan fakta ya. Iya, jadi semua sisi semuanya harus dilihat, tidak boleh hanya di satu sisi saja, karena kan siapa tahu
ternyata ada hal yang berbeda ketika kita itu, karena kita kan harus selalu objektif ya, tidak boleh kalau satu ya, dan di Tribun sendiri. Jadi ketika ada satu berita yang mungkin baru dari satu sisi itu ditahan dan diminta wartawannya untuk melengkapi, artinya dari dua sisi, dua pihak semuanya ada konfirmasinya baru ditayangkan. Sifatnya seperti itu, enggak di satu sisi langsung, karena kita ya tetap yaitu soal keberimbangan itu yang paling sering diingatkan kantor. Yang Mas itu memastikan kalau liputan itu tetap mematuhi kode etik di saat misalkan di situasi yang serba cepat. Iya, kan kita kan udah punya pengalaman lah dari beberapa tahun. Artinya biasanya sih karena kita sudah hafal dengan pola kerja kita, akhirnya ya itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu kan, bisa karena biasa. Dan selain itu juga dari kantor juga biasanya ketika ya kita di lapangan itu karena kadang dituntut laporannya harus cepat-cepat, ketika ada mungkin sesuatu yang miss di kantor kan ada redaktur. Nah itu redaktur yang biasanya akan menyaring, akan mengingatkan kurang nih, ini nih yang harus dilengkapi lagi. Tapi pada dasarnya kita juga tidak serta-merta tidak semuanya diserahkan filter atau penyaring itu ke redaktur semua, karena ya kita juga kan dituntut ya pintar-pintar memilah dan memilih mungkin. Artinya ketika ada suatu berita yang namanya itu kadang-kadang ada saja yang menghubungi minta ada inilah, minta ini itu, tapi kan ketika kita tetap kan berita itu kan harus melihat kan beberapa hal, artinya yang isunya sedang di mana, terus itu yang mengundangnya siapa, apakah tokoh publik, pejabat, menteri, dan ketiga itu kan ada urusan kepentingan publik enggak di situ. Ketika dari tiga hal itu mungkin irisannya mungkin agak terlalu jauh, nah itu biasanya kalau saya pribadi agak ngerem ketika yang seperti itu, karena kan yaitu karena kita jangan, ya memang kan semua itu kan ada redaktur, ada editor, tidak semuanya redaktur, tidak semuanya editor, tapi kita di lapangan juga minimalnya bisa menempatkan diri lah seperti itu, karena kan dia tetap, karena kode etik jurnalistik itu kan sebenarnya mengikat kepada semua wartawan. Ya ketika kita melanggar garis itu berarti kan kita tidak mematuhi itu, seperti itu. Lanjutin pertanyaan selanjutnya, jadi pada saat Mas bertemu dengan fakta yang sensitif saat liputan itu, apa sih yang langkah pertama yang Mas lakukan? Nah, biasanya kalau seperti itu kita tetapkan koordinasi ya, kan di kita kan ada koordinator liputan. Selain ada redaktur, koordinator liputan itu yang biasa ngasih tugas, Pak ini kemana, ketemu siapa, wawancara apa. Nah, ketika ada hal-hal yang mungkin dirasa sensitif, ada hal yang kita mentok nih, bahkan bukan hanya sensitif, mentok nih nggak tahu liputan apa karena kebetulan nggak dapat penugasan, ya kita tinggal koordinasi, Mas ini saya mentok di sini, Bang ini mentok, ini kemana ya, gitu ya. Koordinat pasti akan ngasih saran, ngasih ide. Ketika termasuk hal yang sensitif, ada ini gimana ya, ada ini gimana ya. Nah, itu kan karena satu produk berita itu kan bukan hanya hasil kerja wartawan, tapi di situ ada peran editor, peran redaktur, dan ya mungkin peran-peran dari unsur yang di kantor itu kan kita satu kesatuan gitu. Iya, semuanya melibatkan ya semua. Kayak kita aja minum sekarang kopi kan bukan cuma hasil karyanya barista, di situ ada petani kopi, ada buruh pabrik yang bikin plastik ini kan begitu. Seperti itu. Lanjut Mas, pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya kalau misalnya ada hal sensitif kita harus koordinasi dulu nih sama pihak kantor sama koordinator kita. Tapi pernah nggak sih Mas, kayak misalnya Mas pribadi waktu di lapangan, terus ada hal yang kan nggak semua peristiwa yang kita lakukan lancar-lancar aja, pasti ada yang membuat kita tuh kayak terpressure harus ngambil keputusan saat itu juga gitu. Pernah nggak Mas melanggar pada
kode etik demi kebaikan? Kalau saya pribadi ya, kan memang kebijakan tiap kantor kan beda-beda. Kalau kebetulan saya di Tribun itu ya semuanya harus koordinasi ketika ada apa-apa. Jadi ya ketika ini jangan ini itu ya kita ya pada prinsipnya melaksanakan tugas kantor aja. Tidak ya ketika ada hal ya kalau hal semacam itu mungkin ya pengalaman saya belum pernah lah ya. Karena ya kita tetap dituntut seperti itu. Ketika mungkin ada yang lolos kita koordinasi pun ya korelip itu kan akan menyaring filter ini apa nih kamu begini kenapa begitu ya gitu karena kan dari ya kita di apa ya dari kantor tuh amanatnya seperti itu untuk kita teman-teman yang di lapangan semuanya ketika ada apa-apa koordinasi segera secepatnya ya akhirnya ketika itu kan ya ketika dari kantor begini ya udah kita melaksanakan tugas kantor itu aja intinya kan pedomannya itu. Berarti dari tribun ini sangat patuh kepada kode etik. Iya pastilah hal itu kamu. Terus menurut Mas nih pelanggaran kode etik atas nama kayak aku ngelakuin pelanggaran kode etik karena untuk kebaikan itu masih bisa Mas benarkan kan? Tergantung mungkin secara pribadi dan kebijakan kantor masing-masing sih lebih ke sana karena ya itu lagi-lagi kan setiap perusahaan media itu punya kebijakan masing-masing dan ya kasarannya ketika ada yang seperti itu di media ya media itu ya udah ya ada sanksinya Mas kalau ngelakuin hal kayak gitu? ya kan kalau itu kan hasilnya ya ke Dewan Pers kan seperti apa namanya kebijakannya seperti apa kan sekarang kan ada yang mungkin kayak apa yang terbaru tuh kan banyak lah pasti yang laporan ke Dewan Pers bahwa berita ini tidak itu salah satunya kan apa yaitu melanggar kode etik karena keberimbangan bukan hanya itu kayak kemarin rame itu kan di beberapa bulan lalu lah ada itu kan yang soal di online itu kan yang tanpa konfirmasi ada itu kan nah itu kan ya apa namanya ketika itu produk jurnalistik yang memang memenuhi semua sudah memenuhi sesuai tugas-tugas jurnal saja konfirmasi mencoba menghubungi telepon, WhatsApp mungkin tapi ketika tidak ada ya kan harus ditulis saja seperti itu hanya dicantumkan dari kita sudah menghubungi sumber tapi tidak ada respon nah, ketika mungkin itu ada yang mungkin merasa menilai itu bukan melanggar kode etik jurnalistik ya kan tetap pengaduannya ke Dewan Pers nanti Dewan Pers langkahnya seperti apa ya kita juga harus mematuhi seperti itu. Mas pernah nggak sih kayak udah meliput nih suatu berita gitu terus karena emang tidak lolos untuk ditayangkan jadi si berita itu kan nggak dikeluarkan gitu? Nah, sering itu. Oh banyak berarti. Iya kan kita juga kan apa namanya kita udah ngirim berita itu udah kewenangan redaktur kewenangan kantor jadi ya kita masyarakat kita kemana-mana Allah jubir balik segala macam tapi ketika yang menentukan ketika berita ini mungkin layak atau itu kan redaktur kantor lagunya seperti itu. Kalau boleh kasih masukan gitu ya Mas ada nggak bagian dari kode etik yang Mas rasa perlu diperbarui gitu? Ya kalau setahu saya semua kode etik itu relevan sesuai perkembangan zaman dan dari Dewan Pers juga biasanya selalu ada pembaruan ketika ada mungkin kan bentuknya kayak itu kan kayak keberimbangan itu kan sesuatu yang mungkin menurut saya tidak terpengaruh oleh zaman nanti keberimbangan ketika zamannya dulu apa namanya mungkin konfirmasi pakai surat pos kan sekarang bisa lewat WA kan itu kan lebih cepat gitu iya ya artinya itu kan yang apa ya yang berubah zamannya itu hanya kita cara konfirmasi itu aja ketika tujuannya ya tetap sama kan gitu ya, seperti itu iya kan nah buat jurnalis pemula nih Mas ada nggak sih pesan gitu tentang pentingnya memegang teguh kode etik dalam bekerja itu kayak gimana? Ya kan itu kan sesuai kode etik kode profesi ya makanya kan kalau kita sudah menekuni profesi ini ya jalani enak baik
baik jeleknya, enak nggak enaknya semuanya harus dijalani seperti itu. Iya, pas lagi SMS kita jelas pemula. Iya ya. Ya kalau mungkin ada yang pengen minat jadi jurnalis karena jadi jurnalis itu kan kerjaannya kan menulis. Untuk menulis ya kita harus banyak baca. Iya. Kan itu jadi kan ya kadang saya juga berapa kali lah ada teman gimana sih mau cara jadi wartawan, ya udah baca berita aja dulu. Itu kan baca berita seperti itu tujuannya apa, kan memang orang lihatnya nulis hanya nulis biasa, tapi ketika mungkin orang biasa nulis artikel, ketika nulis berita itu kan kadang ada sesuatu, ya itu mungkin kalau secara apa namanya di itu kan hanya menulis ala kalimat langsung tidak langsung begitulah, tapi kan ketika mungkin kosakatanya kan berbeda dulu, apalagi dari kuliah dengan apa dengan ketika sudah kerja. Makanya dulu itu saya waktu awal jadi wartawan itu selain nulis paginya itu disuruh baca koran, baca berita. Karena waktu itu redaktur saya bilang kerjaan kamu tuh nulis supaya tulisannya bagus, kosakatanya banyak ya berarti kamu harus banyak baca. Udah itu aja. Jangan terus yang wajib harus dibaca itu tulisan kita yang kalau dulu kan zaman koran ya. Kita nulis malam besoknya ditayangkan, tulisan kita yang kita bikin malam terus paginya ditayangkan sudah melewati mungkin diedit redaktur dan dikemas sedemikian rupa, ya itu harus dibaca. Ketika itu sudah ditanya dulu tuh, udah baca nggak berita kamu yang hari ini, baca apa bedanya. Ya mungkin ketika yang biasa ya sama-sama aja. Tapi kan ketika mungkin kalau kita baca ya pasti akan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Maksudnya ya itu juga secara sadar gak sadar kita juga akan semakin meningkat kemampuan menulisnya seperti itu. Yang penting harus baca. Kalau next pertanyaan kita kan jadi dapat ilmu baru dari Mas Ilham ya tadi namanya. Terima kasih banyak Mas. Barangkali kalian juga punya pertanyaan terkait etika profesi komunikasi, entah dari profesi humas kah, jurnalistik kah, atau berkaitan dengan wartawan, boleh langsung komen di kolom komentar kita. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama.